warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih teman-teman yang udah ngeluangin waktunya buat ikut serta di pertemuan sore ini. Kita di sini mau jelasin apa itu grooming. Di sini kita punya materi tentang apa itu grooming. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum grooming? Belum tahu, Kak. Ada, Kak, tapi kremesek. Ya, yang pertama itu ada pengertiannya. Child grooming. Child grooming adalah salah satu modus kekerasan seksual yang menggunakan untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang emosional dengan seseorang yang dijadikan korban. Mereka dapat manipulasi, eksploitasi, Nah ini remaja yang baru menggunakan sosial media ya. Terus yang kedua ada juga game online. Itu ada di luar sekolah. Pelakunya biasa bisa saja itu orang-orang yang ada di sekolah. Lingkungan komunitas pelaku bisa saja orang terdekat dan yang terakhir ada keluarga. Pelaku bisa saja anggota keluarga terdekat. Jadi pelaku kecil itu tidak apa ya, bisa siapa saja ya, bisa jadi keluarga terdekat, teman-teman ataupun orang lain. Selanjutnya Baiklah, selanjutnya yaitu ada 3 faktor pencetus dari child grooming. Yang pertama yaitu ada faktor keluarga. Di sini faktor keluarga adalah yang melatar belakangi seluruh korban berinteraksi dengan orang lain dan mencari seseorang yang mereka anggap bisa mendengarkan keluh kesahnya. Selanjutnya yaitu faktor pendidikan. Di sini korban yang kurang dalam pengetahuan memungkinkan susah membedakan hal yang benar dan salah sehingga mereka dapat dipengaruhi orang lain dengan mudah. Dan ketiga yaitu faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang masih kekurangan menyebabkan korban merasa tidak terpenuhi apa yang mereka butuhkan. Sekarang saya akan menampilkan kedua video dari child grooming. Silakan teman-teman bisa menyaksikan.
I used and he was like kind of nice. He gave me candies and let me play his phone a lot. And my mom thought he could trust her. My mom had to go to the store to get barbecue and stuff, and so she had it left with me because I wanted to stay. And so when they do the shower, to take a shower while he watches me, but it was not that good. He locked the door. And went terribly bad. He did something to me very bad I did not want to do. I didn't want to because he told me to not tell no one. And if I did, he would probably threaten me and hurt my family. So I kept quiet. What's wrong? I said, it's okay. So then, after days and days, worrying, trying not to tell no one, I could not read. I could not talk that way. And they would be like, what's wrong? And I was like, oh, it's nothing. It's just This is me, Komal. I'm 9 years old. I love my school so much. Some naughty at times. But even I'm naughty sometimes, na? Komal Kumar. My mama is fun, but she... So what? She takes care of you also, na? Says Papa. Still like Papa more. Hey, Bakshi! Hey! Surprise! Papa's old friends, Bakshi uncle and auntie, are our new neighbors. Hello. Who is this sweet little girl? It would have been better if they had children for me to play with. Thank you. Bakshi uncle is dropping me to school. Papa was getting late to work, na? That's why. Uncle is very sweet. Aunties are very big. But uncle works from home only. They have such a nice house. And it is full of pretty things. Wow! Even Papa doesn't play with me so much. Bakshi uncle is so much more fun. Where is my little doll? Where did she vanish? Oh, you must be here. Yes. He even took me out to eat gola once. Please don't tell Mama, huh? I'm angry. She's strict, na? I wanted to tell Mama, but I was afraid. Anyway, all my friends eat it. To play a game? A secret game? Yeah! Come with me. What are you doing, Uncle? What kind of game is this? It felt dirty. Why did Bakshi uncle do it?
I feel so Komal, is everything okay? Hello, Miss. I wanted to. Beta, did someone say anything to you in school? What happened? Did. If you don't tell me, my dear, how can I help you? I have secrets. I have lied to you about the gola. And now this. I feel very dirty. You will be very angry. Do what I am. No, I promise you I won't be angry. I love you, don't I? Then trust me. He is not an. Jadi videonya jelas ya teman-teman. Apakah ada yang belum jelas apa itu silogrooming? Atau dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan dampak dari child grooming setelah melihat kedua video tersebut? Saya Kak, saya. Yes. Kalau menurut yang video yang udah tadi ya, yang diputar itu yang saya lihat ada anaknya tuh terkena dampak psikologis Kak. Kayak trauma, terus traumanya itu karena rasa takut, bingung, terus kayak dikhianatin gitu kan. Nah, kemudian kayak ada rasa bersalah sama malunya. Bersalahnya itu pas di bagian bersalah dan ngerasa malunya itu pas ngomong ke orang tua kan jadi aneh gitu kan, gak enak. Nah, itu dilihatnya itu mungkin anak tersebut merasa malu dan ya ini ya kenapa saya itu mikirnya kenapa dia kayak nggak mau terus terang ke orang tuanya, mungkin bisa ngebantu gitu kan ke kalau diceritain ke orang tuanya. Nah itu pertanyaan yang dari saya, kenapa anaknya itu kayak ngerasa malu gitu buat cerita ke orang tuanya. Kemudian mungkin dampak yang kedua ini dampak untuk kepercayaannya itu hilang rasa percaya sama orang lain ya Kak. Tadi kan udah kayak dijajanin, dikasih permen atau diajak main kan, seru-seruan, habis itu digituin sama orang yang itu child grooming ini. Nah, terus yang kedua ini juga kayak bisa kehilangan harga diri juga kan, anaknya ini udah ngerasa ini nggak percaya, terus ngerasa kalau dirinya ini nggak berharga. Terus kan tadi kan waktu yang video si Kumar apa siapa ya tadi tokohnya itu, dia tuh kayak ngerasa aku kotor banget hari ini. Nah gitu kan kayak kasihan Kak. Dan ya semoga aja yang ini anaknya tadi nggak sampai isolasi atau depresi berat ya. Nah, dan dampak
yang paling mungkin kelihatan ya kalau dari ini kelihatan jelas dari fisiknya kalau semisalnya udah kejadian benar yaitu kehamilan. Pada kasus pertama kan biasanya sampai mengakibatkan kehamilan pada anak di bawah umur gitu. Udah sih Kak, sampai situ doang. Tadi yang ada di videonya, yang saya lihat dampaknya hanya segitu. Terus barangkali dari teman-teman saya yang lain ada yang nambahin juga boleh. Atau kakaknya juga mau nambahin biar saya juga paham dampak apa aja yang ada saat terkena child grooming ini. Baik, Mbak Firza, terima kasih atas masukannya. Yang dibilang tadi juga udah benar, dampak yang terjadi. Mohon maaf, Mbak Dini bisa ditampilkan untuk posternya. Nah, seperti yang ada di poster juga sudah diperlihatkan bahwa untuk dari Mbak Filsa saja, bahwa dampak dari child grooming itu banyak rupanya. Yang pertama ada gangguan emosional, seperti yang dijelaskan tadi, mungkin secara psikologis akan terganggu seperti itu. Nah, yang kedua ada kehilangan kepercayaan diri. Itu juga sudah dibahas oleh Mbak Filza. Dan yang ketiga ada isolasi sosial, ada malu, takut untuk bersosialisasi seperti itu. Dan itu tadi juga sudah dilihatkan pada video bahwa anak-anak akan merasa seperti dirinya itu kotor. Lalu yang keempat ada trauma jangka panjang. Nah, selanjutnya ada cara mencegah child grooming. Nah, dari yang kami temukan dari beberapa sumber, bisa dicek dari scan di atas, itu adalah sumber referensi. Yang kami temukan ada 3 poin. Yang pertama ada mencari bantuan psikolog atau konselor. Lalu yang kedua ada belajar tentang sosial dan pelaporan, pentingnya perilaku mencurigakan. Lalu yang ketiga ada dukungan dari keluarga agar anak merasa nyaman berbicara tentang pengalaman mereka. Seperti itu. Baik teman-teman, dari materi yang sudah kami sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau adakah yang belum memahami materi dari child grooming? Silakan untuk teman-teman jika belum paham bisa ditanyakan. Sepertinya tidak ada karena semua ada Mbak Sofi. Baik, Mbak Sofi silahkan. Hai, aku mau nanya nih. Bentar. Dari yang kecilin gambarnya, kecilin. Nah, itu kan ada. Nah, aku mau nanya, gimana sih peran pendidikan itu untuk membangun kesadaran terhadap tentang apa sih? Child grooming di masyarakat. Dengar nggak? Maksudnya bagaimana cara kita biar ngasih tahu ke orang-orang kalau pendidikan tentang child grooming
peran pendidikannya itu ke masyarakat. Ditampung dulu ya. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Ini masih sesi diskusi atau tanya jawab ya, Kak? Silahkan Mbak Filza, ada yang mau ditanyakan? Enggak sih, Kak. Tadinya mau cuman kayak diskusi aja dari pertanyaannya Kak Sophie gitu. Boleh saya menambahkan? Tapi barangkali kalau misalnya sesinya ini sesi tanya jawab biasa dari pemateri terus ke peserta gak apa-apa sih. Aku ini lihat dulu dari jawaban. Ya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya, izin menjawab dulu ya pertanyaan dari Mbak Sophie. Tadi pertanyaannya bagaimana pendidikan child grooming di masyarakat gitu ya perannya. Ya, yang pertama peran pendidikan pada child yaitu adanya edukasi seksual dini. Jadi orang tua itu harus mengajarkan anak tentang batasan dalam pemahaman tentang perilaku yang pantas dan tidak pantas. Jadi, anak itu sedini mungkin harus diajarkan seksualitas gitu. Apa yang tidak boleh disentuh, bagian-bagian mana yang boleh atau tidak boleh disentuh, begitu. Lalu ada komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka itu mendorong dialog antara orang tua dan anak, kayak sering ngobrol bareng gitu, sehingga anak merasa aman untuk berbagi masalah yang dihadapi dengan orang tua. Lalu yang ketiga, ada literasi digital atau pemahaman melalui media sosial. Program literasi digital ini biasanya itu melibatkan orang tua dan guru supaya mereka dapat ilmu atau dapat membantu anak memahami resiko child grooming di dunia maya gitu. Bagaimana Mbak Sophie?
Tadi juga Mbak Firza waktu diskusi ada bertanya mengapa kok anak tidak jarang ada yang terbuka dengan orang tua. Nah, iya. Pas waktu ini kan terkena dari video tadi yang udah terkena dampak dari child grooming ini, dia tuh kayak ngerasa apa ya, sukar ngomong ke orang tuanya gitu. Apakah mungkin dari pengaruh komunikasi orang tua juga jadi anak-anak tuh ini ya Kak, ngomongnya ke bukan enggan, tapi kurang terbuka ngomong sama orang tua. Iya, betul sekali. Beberapa alasan mengapa anak tidak berani untuk berbicara kepada orang tua atau orang lain, gitu ya. Yang pertama itu takut dihakimi. Mungkin mereka itu khawatir akan mendapat reaksi negatif atau dihakimi setelah mereka menceritakan itu kepada orang tuanya. Kan kadang kan apalagi sama orang terdekat kan kayak nggak mungkin kalau ada orang terdekat melakukan child grooming begitu. Nah, selanjutnya ada kurangnya waktu dan perhatian dari orang tua. Terus ada juga pengalaman negatif sebelumnya, yaitu anak pernah merasa dimarahi atau disepelekan saat bercerita. Mereka cenderung menahan diri untuk berbagi. Itu Mbak Filza. Oke, paham Kak, paham. Oke, Jawabannya. iya sama-sama. Gimana teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah nggak ada yang mau ditanyakan lagi ya teman-teman. Semua berarti sudah paham ya dengan materi child grooming. Baik dari kami mengenai materi edukasi child grooming. Terima kasih sudah mau join untuk kami di room Jimit ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. kasih. Terima kasih. Terima kasih.